Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Nah, pada kesempatan ini marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sejarah keuangan publik Islam masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat menjelaskan sejarah keuangan publik Islam di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan tentang periode masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi keuangan publik Islam masa Rasulullah pada waktu itu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijrah, atau disebut juga dengan tahun gajah, yang bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Dan Rasulullah Muhammad SAW wafat di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni tahun 632 Masehi. Ini adalah periode masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dasar pengelolaan keuangan publik Islam pada masa Rasulullah dan juga berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman? Kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1, yang artinya kurang lebih, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Apa makna dari Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1 tadi? Kita bisa mengambil ada 3 makna. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wewenang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ghanimah perang Badar ini menjadi hak bagi Baitul Mal, di mana pengelolaannya dilakukan oleh Waliul Amri atau pemerintah kaum muslimin, yang pada saat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal pemerintahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kondisinya adalah negara Islam pertama dibangun Rasulullah di Madinah, berlandaskan semangat dan modal keislaman atau modal ketauhidan yang tercemin dari Al-Quran dan kepemimpinan Rasulullah. Kemudian kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah tanpa membawa bekal yang cukup. Mereka hijrah, makanya disebut sebagai kaum muhajirin. Hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa bekal yang cukup, hanya membawa bekal yang seadanya. Nah, kemudian di Madinah belum ada pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Maka, apa langkah strategis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Rasulullah bersama para sahabatnya membangun Masjid Nabawi, yaitu Islamic Center.
Kegiatan apa saja yang dilakukan di Masjid Nabawi sehingga disebut sebagai Islamic Center? Selain kegiatan agama, kegiatan keagamaan, yaitu juga kegiatan sosial, kegiatan politik, kegiatan militer, kegiatan pendidikan, dan kegiatan Baitul Mal dalam aspek ekonomi. Selain itu, Rasulullah juga membangun pasar yang disebut dengan Sukul Ansor. Pasar ini terbuka untuk semua rakyat yang ada di Madinah. Langkah strategis yang selanjutnya yaitu merehabilitasi kaum muhajirin. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan akad muzaro'ah dan musakoh, yaitu antara pemilik lahan atau kaum Ansor dan penggarap yaitu kaum muhajirin dengan cara atau sistem bagi hasil. Selanjutnya juga melakukan hibah sebagian harta kaum Ansor kepada kaum muhajirin. Dari sini maka bisa dipahami terjadilah tolong-menolong antara kaum Ansor dan kaum muhajirin, baik melalui transaksi ya dengan akad muzaro'ah dan musakoh ya, atau melalui hibah ya, pemberian dari kaum Ansor kepada kaum muhajirin. Selanjutnya ya, langkah strategis yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah yaitu membuat konstitusi negara, yaitu disebut sebagai Piagam Madinah. Boleh dikatakan bahwa di sini Rasulullah sudah membangun sistem. Langkah strategis yang selanjutnya yaitu Rasulullah menciptakan kedamaian. Dengan kedamaian ini maka kepemimpinan Rasulullah mendapatkan kepercayaan publik atau public trust. Selain itu, langkah berikutnya yaitu menetapkan hak dan kewajiban bagi warga negara. Ya, melalui penyusunan sistem pertahanan Madinah. Kemudian Rasulullah juga meletakkan dasar-dasar sistem keuangan publik Islam. Bagaimana awal pengelolaan keuangan publik Islam atau pengelolaan Baitul Mal masa Rasulullah? Baitul Mal belum mempunyai tempat yang khusus ya untuk menyimpan harta, maka harta waktu itu adalah hartanya belum banyak, baru sangat terbatas. Maka harta yang diperoleh selalu habis dibagi-bagikan, didistribusikan kepada kaum muslimin, serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan-urusan mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah atau harta yang ditinggalkan oleh kaum yang melaksanakan pertempuran pada waktu itu. Seperlimanya ya, bagian dari ghanimah ini atau disebut juga sebagai al-akhmas setelah usainya peperangan tanpa menunda-nunda lagi, maka Rasulullah segera mendistribusikannya sesuai peruntukan masing-masing bersama dengan para sahabatnya. Dari sini maka bisa dipahami bahwa Rasulullah menerapkan konsep balance budget. Ya, konsep balance budget, kebijakan balance budget atau balance budget policy, anggaran berimbang pada Baitul Mal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini untuk menjaga supaya anggaran tetap taat kepada aspek-aspek kedisiplinan. Nah, bagaimana perkembangan tata kelola lembaga keuangan publik Islam pada masa itu? Secara perspektif sejarah atau historis, Baitul Mal itu khususnya yang berkenaan dengan tata organisasi dan administrasinya dikenal dengan sebutan Diwan. Kalau sekarang akhirnya ditetapkan sebagai Diwan. Ada Dewan Perwakilan Rakyat yang sampai hari ini istilah itu masih dilestarikan. Nah, Diwan ini adalah tempat di mana para penulis atau sekretaris ya di Baitul Mal berada dan sebagai tempat untuk menyimpan arsip-arsip. Nah, Diwan ini ya dapat berarti juga kantor atau unit ya. Di dalamnya termasuk juga Baitul Mal ya.
Nah, apa indikator kesuksesan keuangan publik Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dapat kita rangkum di sini. Yang pertama adalah membangun public trust, membangun kepercayaan publik. Setelah itu, membangun infrastruktur yang strategis. Kemudian, membangun sistem pengelolaan yang terdiri dari pendapatan dan belanja yang dialogis. Yang dialogis di sini adalah dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Kemudian, membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Kemudian selanjutnya membangun manajemen yang terdiri dari perencanaan, pendelegasian, pengawasan, dan lain-lain. Nah, disinilah maka mengalami pertumbuhan keuangan publik berdasarkan kemitraan-kemitraan yang dilakukan, baik itu antara kaum muslimin dengan kaum ansor, kemudian antara kaum ansor dengan kaum muhajirin. Nah, terlepas dari itu semua, maka semua aktivitas diterapkan berdasarkan asas-asas kebaikan. Demikian saudara sekalian, perkuliahan kita pada kali ini. Semoga kita tetap semangat, sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.